Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mata. Puji syukur kita aturkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ataakum Ramadan sayyidus syahuri famarhaban bihi wa ahlan. Ja syahrus syiyam bi barakati fakrim bi. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan, maka hendaklah engkau mengucapkan selamat datang kepadanya. Telah datang bulan puasa dengan segenap berkah di dalamnya, maka hendaklah engkau memuliakannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan terjadinya peristiwa Lailatul Qadar, sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan juga merupakan bulan di mana pintu maghfirah, ampunan dibuka selebar-lebarnya, serta segenap amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya. Mengingat betapa mulianya bulan ini, maka alangkah bahagianya jika pada momentum Ramadan tahun ini kita persiapkan diri kita, badan kita, hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Dari seluruh istimewa Ramadan, yang paling penting bagi kehidupan umat Islam terletak pada kewajiban untuk melaksanakan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini tersirat makna bahwa sebenarnya puasa bukanlah ibadah yang baru dilaksanakan ketika kedatangan Islam, akan tapi sudah dilaksanakan jauh sebelumnya. Sementara At-Tabari dalam tafsirnya Jami' al-Bayan menyebutkan bahwa seluruh pemeluk agama samawi ahli kitab diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Akan tetapi terdapat berbagai perbedaan dalam tata cara pelaksanaannya. Jamaah rahimakumullah. Sedangkan dalam Islam sendiri ditegaskan bahwa ibadah puasa memiliki keistimewaan yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain, karena Allah lah yang akan memberikan pahala pada orang yang berpuasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, kullu amal ibni adam lahu ila shaum, kullu amal ibni adam lahu ila shaum fa innahu li wa anna ajri bih. Semua amal anak Adam atau manusia untuk dirinya sendiri kecuali puasa, sebab puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ketika melaksanakan puasa, sebenarnya tidak ada yang dapat mengetahui apakah seseorang sedang berpuasa atau tidak. Tidak menutup kemungkinan adanya orang yang terlihat berpuasa, namun sebenarnya ia tidak melaksanakan ibadah puasa. Ketika sepi dari orang lain, bisa saja ia makan, minum, atau mengumbar hawa nafsu tanpa sepengetahuan orang lain. Dalam konteks ini, puasa sebenarnya adalah latihan dan uji kesadaran akan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang mengetahui dan menguasai segenap tingkah laku manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Jika seseorang berpuasa betul-betul berdasarkan motivasi keimanan dan dapat menjaga tindak tanduknya selama puasa, maka ia akan mendapatkan keutamaan dari puasa itu sendiri. Pada dasarnya, ibadah puasa yang kita lakukan bukanlah sesuatu yang mudah karena membutuhkan latihan fisik dan psikologis. Namun perlu juga disadari bahwa tidak ada sebuah keuntungan besar yang didapatkan dengan upaya yang ala kadarnya. Sebaliknya, setiap
keuntungan besar. Sebaliknya, setiap keuntungan besar hampir dapat dipastikan merupakan buah dari kerja keras dengan dukungan dengan modal yang besar pula. Demikian juga dengan puasa Ramadan. Di bulan ini fisik kita dilatih menahan lapar dan haus agar kita juga peka terhadap penderitaan orang-orang lain. Kita juga ditekankan untuk mengeluarkan infak dan sedekah dari kelebihan harta yang kita miliki. Kesemuanya itu pada dasarnya adalah sebuah pendidikan keimanan agar kita dapat merenung eksistensi diri kita sebagai manusia dan penghambaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh lagi agar kita memahami tugas kita sebagai umat Islam yang tidak hanya bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, akan tapi juga memiliki tanggung jawab atas umat Islam yang lainnya. Ibadah seperti memberi infak, sedekah kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkan merupakan ibadah yang sangat penting. Bukan saja di bulan Ramadan, namun seharusnya juga selalu dilakukan di luar bulan Ramadan. Karena memperhatikan dan membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan dapat mengasah kepekaan kita serta mempererat tali silaturahim dan solidaritas sesama umat Islam. Di samping itu, puasa juga merupakan benteng yang menggiring manusia untuk berpikir sehat dan menekan hawa nafsunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, wasyamu junnatun fa idza kana yaumu shaum ahadikum wala yarfathu wala yashabu in sabbihu ahad aw qadalu fa yaqul inni shaim. Puasa adalah perisai, puasa adalah penjaga. Jika salah satu dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan mengeraskan perkataannya. Jika seseorang mencacinya dan menantangnya, maka hendaklah ia berkata, ana shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Berpikir sehat, pengendalian emosi, serta menahan amarah dan hawa nafsu ini merupakan hal yang sangat penting dalam puasa. Karena sebagai seorang yang sedang berpuasa, maka ia harus dapat memelihara seluruh panca inderanya untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah, terutama tidak melakukan hal-hal yang tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadhib wal ma'thami wa da'adha khatim wa yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamika wa la taj'al yauma fitrika wa siyamika sawa. Apabila engkau sedang berpuasa, hendaklah puasa juga dengan pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu dari dusta dan dosa. Jauhkanlah menyakiti pembantu. Hendaklah engkau berlaku terhormat dan tenang di hari ketika engkau berpuasa. Janganlah engkau samakan hari ketika engkau tidak berpuasa dengan hari ketika engkau berpuasa. Jamaah rahimakumullah. Dengan demikian, dengan datangnya bulan Ramadan ini, sudah sepatutnya bagi kita semua untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan ketakwaan kita serta mengisi bulan Ramadan dengan segenap hal yang berguna, baik bagi dari kita sendiri maupun bagi orang lain. Jamaah rahimakumullah. Imam Ghazali dawuh, Hujjatul Islam di dalam kitab Ihya Ulumuddin, amma shaumul umim fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwat wa amma shaumul khususi fahuwa kaffus sam'i wal basar wal lisani wal yadani wal rijal wa sairil jawarihi anil athar wa amma shaumul khusus fa shaumul qalbi anil himamid daniyati wal afkari dan yawiyati wa kafu amma siwallahi bil kulliyati. Adapun puasa menurut Imam Ghazali dibagi-bagi dalam beberapa tingkatan. Adapun puasa orang awam yaitu menahan perut dan kemauan dari memenuhi syahwat. Adapun orang yang pilihan yaitu menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Sedangkan puasa orang yang sangat istimewa yaitu puasa hati dari keinginan kerendahan, keinginan rendah dan pikiran-pikiran dunia setar menahan dari segala sesuatu selain Allah secara total. Menurut Imam Ghazali, puasa dibagi menjadi tingkatan. Yang pertama, shaumul
khusus atau saumul umum atau puasanya orang awam, di mana tingkatan-tingkatan tersebut adalah puasa yang hanya sebatas menahan perut dari makan dan minum dan menahan kemaluan dari syahwat dari fajar hingga maghrib. Puasanya orang tersebut adalah puasa di mana menjalankan secara fikih, fokus dari lahiriah saja, agar tidak berlaku maksiat, menahan lapar, haus tanpa mendapatkan pahala. Dan puasa tingkatan yang nomor 2 adalah saumul khusus atau puasa khusus, puasa tingkatan menengah, yaitu puasa menahan syahwat nafsu, menahan mata, telinga, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Puasa tersebut adalah puasa-puasanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa menjaga dari kemaksiatan, menjaga lisannya. Dan puasa yang nomor 3 adalah saumul khususil khusus atau khawasil khas, puasanya orang-orang yang khusus, adalah tingkatan di mana tingkatan yang tertinggi, puasa hati, puasa kolbu, keinginan-keinginan dari duniawi, dari pikiran-pikiran rendah, telah menahan diri dari memikirkan selain Allah subhanahu wa ta'ala secara total. Jamaah rahimakumullah, dari keterangan beberapa tingkat puasa, monggo untuk tahun ini, Ramadan ini, kita target, kita akan taruh di mana diri kita di dalam tingkatan puasa tersebut. Akan menjadikan puasa puasanya orang umum, puasa saumul khusus ataupun saumu khususil khusus atau khawasil khas. Kita targetkan diri kita untuk menjadikan orang-orang yang bermanfaat, untuk orang-orang yang selalu senantiasa bertaqarrub ila Allah. Demikian yang dapat kami haturkan, semoga bermanfaat. Kirang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.